Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol kembali lagi sama konten Swindler. Nah, di konten Swindler yang kali ini jujur ceritanya agak lebih dewasa, bukan ke arah dewasa yang kesono, tapi dewasa bener-bener lihai. Ini kayaknya bakal menjadi sebuah pelajaran penting dan ini ceritanya sangat menarik karena wah, Bapak Ibu jangan lengah karena menantu ataupun anak kita itu kadang jauh lebih pandai dari kita. Langsung kita mulai. Untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal dengan satu ibu yang bernama Ibu Kim. Pasangannya udah meninggal, tapi untungnya Ibu Kim ini memiliki pekerjaan ataupun karir yang sangat baik. Bahkan bisnis sebenarnya. Nah, pekerjaannya Ibu Kim ini apa? Ibu Kim ini bekerja sebagai terapis pasangan ataupun konseling pernikahan. Dan jujur saat ini dari konten Swindler aja kita jadi tahu kalau sebenarnya pasangan suami istri itu sebenarnya banyak masalah. Beda sama zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu orang-orang mau bapak mau ibu ya wis lah, yang penting hidup wis, mesti nggak cocok nggak apa-apa, tak tahan. Lama-lama mereka terbiasa dan nggak cerai. Tapi kalau zaman sekarang kan beda. Aku lihat di IG loh, temanku suaminya lebih romantis gak kayak kamu, suka mendengarkan ceritaku, tapi lo kamu gak kayak gitu. Itu akhirnya cerai. Ataupun sebaliknya, Istrinya temenku lo tiap pagi dimasain makanan, sarapannya selalu sehat. Nggak kayak kamu, pagi-pagi masih tidur. Aku nggak suka istri yang kayak kamu. nah langsung cerai. Zaman-zaman sekarang kan orang-orang lebih rentan untuk marah dan juga cerai. Sehingga konseling suami istri itu menjadi semakin penting dan juga biayanya juga lumayan mahal. Nah, karena itu dan juga Ibu Kim ini lumayan berbakat, Ibu Kim ini bisnisnya lumayan maju dan lumayan kaya. Tapi Ibu Kim ini masalahnya tidak bisa mengobati anaknya sendiri. Ibu Kim punya satu anak laki-laki yang bernama Johan. Dan Johan ini karena dari kecil memang nggak punya papa, ya dia itu lumayan bebas hidupnya. Tapi karena bisnis mamanya ini sangat lancar, Johan nggak pernah khawatir untuk masalah uang. Dan di usia 30-an pun Johan ini membuka bisnis yang dimodali sama mamanya. Tapi kalau bisnisnya tidak menghasilkan uang pun nggak apa-apa karena sehari-hari menggunakan kartu kredit punya mamanya. Kalau bisnisnya tutup pun nggak apa-apa, nanti dimodalin mamanya lagi bikin bisnis lagi. Jadi seolah-olah punya pekerjaan itu udah lebih dari cukup karena mamanya memang sangat menghasilkan banyak uang. Terus masalahnya apa? Anaknya Ibu Kim si Johan ini sebenarnya udah menikah dan punya istri. Masalahnya Johan ini selingkuh dan ketahuan sama istrinya alias menantunya Ibu Kim. Nah, menantunya yang udah nggak tahan apalagi tahu kalau mertuanya adalah ahli konseling dan juga memiliki bisnis konseling pernikahan ataupun terapis pasangan, tapi anaknya kayak gini langsung nggak betah dan langsung minta cerai. Masalahnya kalau misalnya Ibu Kim ini anaknya cerai dikarenakan perselingkuhan, tentunya ini bakal berdampak ke bisnisnya Ibu Kim ya toh. Misalnya mama kamu dokter kulit tapi kulitmu jerawatan, siapa yang bakal pergi ke klinik mamamu? Ya toh, agak kayak gitu. Nah, sama ketika ada masalah seperti ini, menantunya pun menggunakan ini sebagai senjata untuk menyerang mamanya. Bu, ibu loh pekerjaannya apa? Terapis pasangan, konseling pernikahan, tapi anak ibu loh selingkuh. Saya nggak kuat bu, saya bakal cerai, ini bakal saya beritakan ke seluruh dunia biar bisnis ibu nggak lancar lagi. Nah, menantunya bilang kayak gini. Terkesan hubungan antara Johan, anak putranya, sama menantunya ini nggak bakal bisa berlanjut. Daripada ini dipaksa dan juga diberlanjutkan secara paksa, akhirnya Ibu Kim ini memutuskan untuk menutup mulut menantunya ataupun mantan menantunya. Jadi yaudah kita cerai di sini, tapi alasannya kita tutup. Kamu mau uang berapa? Tak kasih. Yang penting kamu cerai tapi jangan bilang ke orang-orang kalau kamu cerai diakibatkan perselingkuhan yang dilakukan oleh si Johan ini. Oke, nah ceritanya kayak gini, kondisinya seperti itu dan jujur siapa yang mau nikah sama cowok kayak Johan? Suka selingkuh, nggak bisa menghasilkan uang, dalam artian dia itu nggak memiliki kemampuan sendiri, cuman bermodalkan mamanya dan usianya pun udah banyak dan bahkan pernah cerai. Tapi untungnya karena Ibu Kim ini punya banyak kenalan, temennya juga banyak, terus image-nya juga positif, uang juga banyak, sehingga Johan ini tidak terlalu kesusahan dalam mencari istri barunya. Jadi meskipun dia pernah cerai, ketika ketemu cewek-cewek baru ataupun dapat kenalan cewek baru gitu, cewek-cewek ini masih melihat positif dan mengira kalau Johan ini orang baik dan mungkin cerainya itu diakibatkan masalah uang ataupun mantan istrinya yang terlalu sensitif. Nah, berkat itu Johan ini akhirnya berhasil menikah lagi dengan seorang perempuan yang nggak pernah nikah, jadi benar masih belum kawin, nikah pertama sama Johan. Bahkan pekerjaannya adalah seorang apoteker. Jujur aku pun bingung kenapa bisa apoteker ini mau, tapi pokoknya mereka
menikah. Sampai di sini ceritanya terkesan baik-baik saja ya toh. Tapi suatu hari mamanya Johan alias Ibu Kim ini pergi ke kantor detektif swasta, dan sesampainya di situ Ibu Kim bilang kayak gini, "Selamat siang, ini kantor detektif swasta ya?" "Ya betul Bu, ada apa Bu kesini?" "Ini kalau saya minta bantuan dari kantor ini aman kan? Rahasianya terjaga kan ya? Informasi tentang saya nggak bakal nyebar." Detektif swastanya bilang, "Oh iya Bu, emang ada apa Bu? Ibu ada masalah apa dan rahasia apa Bu?" Jadi begini, Bapak tahu kan kantor konseling pernikahan terapis pasangan yang ada di situ? "Oh iya tahu." Loh, Ibu ini yang punya itu ya Bu? "Loh, kok Ibu bisa ke sini Bu?" Jadi saking terkenal ya, detektif swastanya pun mengenali gitu. Nah, detektif swastanya bilang, "Ibu, apa aja yang Ibu sampaikan hari ini di sini, ini bakal tetap kami jaga rahasianya, nggak bakal kita sebarkan kemana-mana. Kalau Ibu butuh bantuan, bilang aja Bu. Kalau kita bisa bantu, bakal kita lakukan." Mendengar itu, Ibu Kim akhirnya mulai buka mulut. Yang disampaikan oleh Ibu Kim adalah sebagai berikut. "Jadi gini Pak Detektif, anak saya namanya Johan, jujur sampai sekarang udah usia 30-an, masih belum punya kemampuan sendiri, pernah cerai. Tapi untungnya akhir-akhir ini udah berhasil nikah lagi, udah ada menantu baru, pekerjaannya pun juga apoteker." "Oh gitu Bu, berarti kan ya nggak ada masalah Bu." "Tapi gini, saya yakin Pak Detektif juga tahu, saya juga ahlinya." Ini sebenarnya sangat memalukan untuk saya bilang seperti ini, tapi karena ini merupakan memang daerah saya, medan saya, jadi saya tahu betul. Saya bisa ngelihat anak saya, si Johan ini selingkuh lagi sepertinya. Orang-orang yang sering selingkuh, mereka itu nggak punya perasaan merasa bersalah, karena saking seringnya mereka melakukan hal itu, mereka itu kadang sangat mudah untuk tidak fokus ke pekerjaan utama mereka. Ya pokoknya ada tanda-tanda seperti itu, dan saya bisa ngelihat anak saya Johan ini udah menikah yang kedua kali, tapi sepertinya dia ini selingkuh lagi. Detektifnya jawab, "Oh, Ibu ini memang betul ahlinya." "Betul Bu, kami pun udah menangkap banyak orang-orang yang berselingkuh, dan seperti yang Ibu sampaikan, mereka ini biasanya kalau udah pernah selingkuh sekali pasti ngulang, dan kalau ada selingkuhan mereka itu kelihatan Bu, mereka itu nggak bisa fokus di pekerjaannya ataupun mencari kesempatan terus untuk selingkuh. Tapi Ibu bisa menduga kalau anak Ibu ini selingkuh dari mana Bu?" Jadi gini, kan saya udah bilang anak saya nggak punya kemampuan untuk mencari uang sendiri, jadi saya itu selalu ngasih modal ke anak saya untuk buka bisnis. Nah, anak saya sekarang itu udah saya bukakan satu kafe, tapi minggu lalu anak saya ini pagi-pagi udah berangkat, katanya mau pergi kerja. Di siang hari, di jam makan siang, saya mikir, coba sih saya mau lihat kafenya anak saya ini rame atau enggak gitu. Nah, saya mampir, kafenya kosong, part-timernya juga nganggur, anak saya enggak kelihatan. Saya tanya karyawannya, "Bosnya mana?" Karyawannya bilang, "Oh halo Bu, Bapak hari ini belum datang Bu." Dengar itu, saya ngerti, ini pasti selingkuh. Gak lama setelah itu, anak saya masuk ke kafe. Saya tanyain, "Kamu dari mana?" "Ini mah akhir-akhir ini badanku kayak agak lebih gampang bentuk ototnya, jadi aku pagi nge-gym." "Tapi masuk nge-gym dari pagi sampai jam makan siang kan ya nggak mungkin kan ya." Dan saya lihat alasannya ini udah nggak masuk akal, dan dia ini ngapain lagi kalau nggak selingkuh di jam-jam seperti itu. Saya ini minta tolong ke detektif swasta, ke bapaknya, untuk tangkap dulu bukti kalau anak saya ini selingkuh, dan selingkuhnya sama siapa, biar saya marahin anak saya. Saya nggak mau ini ketahuan ke menantu saya yang baru. Kalau menantu saya yang baru ini tahu dan cerai lagi, wah, saya udah nggak tahu lagi gimana caranya nutup mulut menantu saya yang kedua ini. Ya Pak, jadi tolong ikutin anak saya, dicari tahu dia ini beneran selingkuh atau enggak. Kalau iya, juga mohon dicari tahu siapa selingkuhannya. Dan ini sangat menarik karena menantunya ini seorang apoteker, jadi menantunya ini selalu bekerja di apotek. Sedangkan si Johan ini karena bisnisnya kafe, dia mau di kafe mau nggak di kafe sebenarnya itu nggak terlalu berdampak ke bisnisnya. Dan awalnya mendengar kasus ini, detektif swasta duga kalau pekerjaan ini bakal mudah untuk dipecahkan. Tapi mungkin karena ini bukan perselingkuhan yang pertama dan sebelumnya udah pernah dicerai sama cewek, kali ini Johan itu selingkuhnya bener berhati-hati. Ketika diikuti, pagi hari Johan ini beneran ke gym, parkirnya di gym, setelah itu jalan ke sebuah motel, masuk sendiri. Sekitar beberapa jam setelah itu
keluarnya juga sendiri. Jadi detektif swasta pun nggak bisa nyari tahu siapa pasangannya dan selingkuhnya sama siapa. Nah, masalahnya detektif swasta itu udah ngikutin gerak-gerik si Johan ini berhari-hari, tapi nggak ada clue sama sekali yang didapatkan. Ya benar dia ke motel, tapi masuknya sendiri. Mosok mau pergi ke motel, permisi saya mau tanya tamu yang barusan datang itu ke kamar berapa ya, sama siapa? Kan nggak mungkin juga, karena ini bukan masalah pidana. Nah, setelah diikutin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, si Johan ini masih sangat-sangat berhati-hati, sehingga detektif swasta pun mulai bingung. Ini kita bisa nggak dapat bukti perselingkuhannya? Nah, detektif swasta mulai bingung, mulai dikejar waktu, dan untungnya di minggu keempat ada satu hari si Johan ini naik mobil pergi ke sebuah parkiran. Di situ Johan parkir mobilnya, dia keluar dan masuk ke mobil lain, dan gak lama setelah itu ada cewek lain yang masuk ke mobil itu, dan setelah itu terkesan mobilnya bergoyang, seperti ada ritual, dan gak lama setelah itu ceweknya keluar dan si Johan juga keluar dari mobil. Nah, berkat satu kejadian ini akhirnya detektif swasta berhasil mendapatkan bukti kalau Johan selingkuh, dan detektif swasta juga jadi tahu siapa selingkuhan barunya si Johan ini. Masalahnya selingkuhan barunya si Johan ini di luar nalar kita. Awalnya detektif swasta ini kesusahan mencari tahu siapa selingkuhannya si Johan ini. Tapi besoknya kebetulan selingkuhannya Johan ini pergi ke apoteknya istrinya Johan yang baru. Melihat itu detektif swasta jadi kayak ini kebetulan atau mereka kenal atau gimana. Ternyata selingkuhannya Johan yang baru ini merupakan teman yang lumayan dekat sama istri barunya Johan. Bukan teman yang sangat dekat, tapi teman yang lumayan kenal gitu. Ngerti kan ya? Teman yang nggak terlalu akrab, tapi nggak awkward juga, tapi nggak sedekat itu. Setelah detektif swasta tahu tentang hal ini, detektif swasta langsung menyampaikan hal ini kepada Ibu Kim. Ibu Kim yang mendapatkan informasi ini tentunya wis geleng-geleng. Kok iso anakku ini laki-lakinya selingkuh setelah kemarin cerai dan membuat keramaian sebesar itu, bikin aku kehilangan uang segitu banyaknya. Udah gitu selingkuhannya ini teman istri barunya, bayangkan. Setelah Ibu Kim tahu tentang hal ini, Ibu Kim langsung minta foto dan buktinya dan langsung pergi ke anaknya. Anaknya dibilangi, Johan, ini loh. Hah? Kamu ini apa-apaan kamu ini? Kamu ini kemarin udah selingkuh, ketahuan sama istri kamu sampai dicerai, kok kamu kok berani selingkuh lagi sih kamu? Yang menarik, Johan yang dibilangin kayak gitu sama Ibu Kim malah bilang kayak gini. Mah, selingkuhanku yang ini loh, dia ini loh, ya memang betul dia ini temennya istriku, tapi mereka itu loh nggak terlalu dekat mah. Terus, aduh, istriku yang baru ini dia nggak kayak yang dulu mah, dia ini loh orangnya nyantai, chill gitu. Jadi nggak mah, aduh mama ini overthinking mah. Zaman sekarang itu open minded mah orang-orang. Duh, mama ini terlalu kolot. Anaknya malah bilang kayak gitu. Tapi Ibu Kim menegaskan, pokoknya mama nggak mau ada keramaian lagi. Mama aja udah tahu, jangan sampai istri baru kamu tahu kamu sama selingkuhan kamu udah sampai sini. Mama nggak mau lagi dengar ataupun tahu tentang hal ini. Oke? Kamu harus janji sama mama. Kalau nggak, kartu kredit yang kamu pakai bakal tak stop biar kamu nggak bisa belanja, nggak bisa apa. Paham kamu? Ya mah, mamanya di situ udah tenang dan detektif swastanya pun ngerasa kalau kasusnya udah selesai. Nah, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi sebenarnya ceritanya kayak gitu, dan kalau ceritanya seperti ini pasti langsung di komen Mas Hansol swindlernya udah nggak berkualitas, nggak menarik ceritanya. Ya, ceritanya belum selesai. Setelah mamanya bilang gini ke Johan, Ibu Kim dan detektif swasta ngira kalau anaknya alias si Johan ini udah nggak bakal selingkuh lagi. Tapi ternyata 2 minggu setelah itu ada satu hari istri barunya Johan bilang, yang hari ini aku tak pergi ke rumah mamaku ya, mungkin aku baru pulang besok. Nah, istrinya bilang kalau dia mau nginep di rumah mamanya. Hari itu Johan tidur sendiri atau di rumah, dan ternyata berani-beraninya Johan ini nyuruh selingkuhannya untuk datang ke rumahnya. Dan entah kenapa di malam itu istri barunya yang katanya mau pergi ke rumah mamanya ini tiba-tiba pulang ke rumah dan mendapati ataupun melihat suaminya yang lagi di kasur bersama dengan temannya sendiri. Dalam kondisi nggak sampai yang gitu, tapi ya pokoknya suaminya sama cewek lain berada di kasur bersama. Tentunya ini sangat mengejutkan, dan langsung menantunya ini telepon ke mertuanya dan bilang, Bu, hari ini saya pulang ke rumah, ternyata anak ibu lagi gini sama cewek lain, Bu.
Dan seperti yang kita bisa bayangkan, lagi-lagi perselingkuhannya Johan ini ketahuan sama istri barunya. Nah, setelah hal ini jadi rame, tentunya istri barunya juga minta cerai dan bilang ke mertuanya nggak tahan lagi, masa kita baru nikah udah kayak gini, dan dia ngerasa nggak ada alasan untuk memaafkan suaminya. Pokoknya wis minta cerai. Tapi mamanya alias Ibu Kim ini nggak mau anaknya cerai lagi, karena kalau kali ini cerai lagi pasti ini sangat berdampak ke bisnisnya. Sehingga Ibu Kim bilang, nah ibu ini paham perasaan kamu, ibu minta maaf anak ibu kayak gitu, dan ibu nggak bisa bayangkan betapa sedihnya perasaan kamu. Ibu juga ngerti memaafkan itu nggak mudah, memahami itu juga nggak mudah, dan kamu pun mungkin udah nggak mau lagi melanjutkan kehidupan pernikahan sama anakku. Tapi kalau misalnya ada cara biar kamu nggak cerai, apapun itu caranya akan ibu lakukan. Oke nak, ibu mohon minta tolong kamu jangan cerai sama anak ibu ya. Maafkan satu kali aja ya, satu kali aja. Dan berkat Ibu Kim yang memohon-mohon, akhirnya menantunya memutuskan untuk bukan memaafkan, tapi berusaha untuk melupakan kejadian yang dia saksikan. Dan sekitar 1 bulan setelah itu, lagi-lagi Ibu Kim pergi ke kantor detektif swasta. Detektif swasta yang ada di situ tentunya menyambut Ibu Kim dengan sangat bahagia. Halo Bu, gimana kabarnya? Loh, tapi kok datang lagi Bu? Ibu Kim bilang, Pak Detektif, kayaknya anak saya punya selingkuhan lagi. Yang kemarin itu akhirnya ketahuan sama istrinya, udah saya tutup kasusnya, tapi kayaknya si Johan ini selingkuh lagi. Saya bingung dia ini selingkuhnya sekarang di mana dan pasangan barunya ini siapa. Tentunya mendengarkan itu detektif swastanya pun nggak bisa memahami apa yang terjadi, karena kok bisa-bisanya anaknya ini terkesan selingkuh lagi gitu. Detektif swasta akhirnya mulai mencari tahu lagi apakah si Johan ini lagi-lagi selingkuh atau tidak. Kali ini ternyata Johan menjadi lebih berhati-hati lagi, dan tempat yang dia kunjungi adalah tempat estetik. Ya kayak tempat pijat gitu, tapi bukan pijat yang aneh, pijat biasa gitu. Karena biasanya Johan itu nggak pergi ke tempat pijat, tapi akhir-akhir ini menjadi sering ke tempat pijat. Detektif swasta itu menjadi lumayan curiga. Jangan-jangan perselingkuhannya ini terjadi di tempat pijat. Dan untuk mencari tahu lebih lanjut, detektif swastanya ini berpura-pura menjadi tamu dan pergi ke toko itu di saat si Johan juga lagi mendapatkan perawatan di tempat itu. Dan kebetulan waktu detektif swastanya lagi tanya-tanya harganya berapa, ini berapa menit, oh ini bedanya apa sama tempat lain, terlihat Johan yang keluar dari kamar pakai gaun handuk gitu, dan tiba-tiba ada cewek lain yang keluar dari pintu lain. Detektif swasta yang ngeliat itu langsung diam-diam foto, dan setelah itu detektif swastanya pura-pura tidak jadi pijat di situ. Dan ternyata di malam itu Johan ini pergi ke bar yang ada di hotel bersama dengan cewek yang tadi itu, yang kita saksikan di tempat pijat itu, dan bahkan bermalam bersama di hotel. Detektif swasta yang mendapatkan bukti ini akhirnya menghubungi Ibu Kim lagi, dan Ibu Kim datang ke kantor detektif swasta. Ibu, kami lagi-lagi mendapati anak ibu yang selingkuh, dan ini buktinya Bu, silakan dilihat. Ibu Kim yang lihat itu kaget, dan saking kagetnya kayak nggak bisa nutup mulut gitu. Detektif swasta yang tanya, Bu, kenapa ibu kagetnya sekaget ini Bu? Ya memang ibu pasti kaget, tapi kok kaget banget Bu? Ibu Kim bilang seperti ini, Pak Detektif, ini istri pertamanya Pak, kok bisa-bisanya kemarin itu mereka berantem sampai saya harus nutup mulut mantan istrinya ini em-eman. Sekarang udah nikah lagi, kok bisa-bisanya dia ini selingkuh sama istrinya yang dulu yang udah cerai. Saya nggak paham ini gimana ya Pak Detektif. Dan di saat Ibu Kim terlihat sangat bingung dan sangat stres, tiba-tiba detektif swastanya bilang kayak gini, Ibu, tapi ada satu hal yang juga perlu kami sampaikan Bu. Kemarin waktu kita ikutin, kayaknya ada detektif lain lagi yang juga mengikuti gerak-gerik anak Ibu. Dan kami rasa kayaknya ini detektif swasta dari menantu Ibu yang baru. Kalau saya jadi ibu, saya nggak bakal kaget kalau menantu ibu udah tahu kalau suaminya selingkuh lagi Bu. Dengar itu, Ibu Kim langsung teng mati kon. Pandangan gelap, tiba-tiba ada bunyi HP berdering. Dilihat menantunya yang telepon. Akhirnya mau nggak mau Ibu Kim pergi bertemu dengan menantunya. Johan juga di situ, dan lagi-lagi
mereka bertiga mulai ngomong. Menantunya bilang, "Bu, anak ibu selingkuh lagi, Bu. Udah gitu selingkuhnya sama mantan istrinya sendiri, Bu. Saya nggak tahan, Bu. Saya mau cerai aja, Bu. Saya udah nggak bisa." Ibu Kim yang mendengarkan itu menjawab seperti ini. "Ya udah cerai aja kali ini. Udah, nggak apa-apa, cerai. Kamu cerai, Johan. Kamu sekarang mama juga nggak mau bantu kamu. Ini urusanmu. Kamu cerai. Oh, kalian berdua kan nikah nggak ada 1 tahun kan? Mungkin bagi harta pun ya nggak rugi kamu. Paling ya istri barumu dapatnya cuma 10%. Udah cerai aja." Menantunya yang baru jadi bingung. "Ibu mau kita cerai?" "Iya cerai aja, enggak apa-apa kan kamu pengen kan cerai. Udah kayak gini apalagi ya anakku ini kan udah enggak bener selingkuh lagi. Udahlah cerai aja." Bingung ya toh? Karena menantunya tentunya menghubungi mamanya dengan tujuan minta suaminya dimarahin. Tapi malahan mamanya terkesan mendukung suaminya. Nah di sini mungkin Paul bakal bilang, "Wah mamanya Johan ini sampah." Nah sebenarnya ini yang terjadi. Jadi setelah detektif swastanya bilang seperti itu dan mendapatkan telepon dari menantunya, detektif swasta juga tanya kepada Ibu Kim setelah telepon sama menantunya itu selesai. "Ibu, by the way saya mau tanya, kemarin waktu di perselingkuhan yang pertama, caranya ibu nutup kasus biar menantu baru ibu nggak cerai itu gimana, Bu, caranya?" "Waktu itu sebenarnya kan mereka tinggal di apartemen. Nah itu apartemen punya saya, cuman dengan persyaratan nggak cerai, saya tukar nama. Jadi kepemilikan apartemennya ini udah jadi mereka berdua. Ya bisa dibilang udah saya wariskan lah. Dan harga apartemennya sekitar 30 miliar rupiahan." Detektif swasta yang mendengarkan itu bilang, "Bu, kalau seperti ini caranya, sebenarnya kami juga ada informasi lain lagi yang belum kami sampaikan kepada ibu. Tapi terkesan menantu baru ibu ini berharap suaminya biar selingkuh, biar dapat uang lebih banyak dari ibu." Ibu Kim bingung, "Hah, maksudnya apa ini?" "Bu, jadi kemarin itu kita nggak cuma ngikutin gerak-gerik anak ibu, tapi menantu ibu juga coba kami ikuti. Tapi ada satu hari menantu ibu itu lagi ketemu sama temennya dan di situ kami mendengar pembicaraan menantu baru ibu sama temennya. Dan kalau dari pembicaraan itu terkesan menantu baru ibu yang sengaja membuat anak ibu selingkuh lagi. Bahkan kalau nggak salah anak ibu si Johan yang dulunya nggak suka pijet, mulai pijet ini itu juga dibookingkan sama istrinya yang baru ini. Dan istri barunya ini sengaja booking di tempat itu karena dia tahu kalau mantan istrinya juga perawatan di situ, Bu. Dan bahkan waktunya juga disamakan. Karena kemarin waktu kita ke tempat pijat dan waktu kita lihat anak ibu ketemu sama mantan istrinya itu, waktu itu juga ada satu telepon masuk. Saya dengar ternyata menantu baru ibu ini telepon ke tempat pijat itu dan menantu baru ibu tanya ke pegawainya jadwal perawatan mantan istrinya Johan. Dan Johan itu juga disamakan waktunya. Jadi terkesan menantu ibu yang baru ini tahu tiap kali suaminya selingkuh dia bakal dapat uang dari ibu. Jadi ini udah terserah ibu, tapi kalau saya lihat saya sarankan dilepas saja, Bu, daripada ibu yang semakin sengsara. Nah jadi itu yang bikin kenapa Ibu Kim itu jadi kayak mulai ngelos, karena di situ Ibu Kim ini mulai ngerasa kalau menantunya yang baru ini sengaja bikin anaknya selingkuh ataupun naruh beberapa hal yang bikin anaknya pengen selingkuh, dan setelah berselingkuh ini dilaporkan kepada mertuanya biar dirinya dapat uang yang sangat besar. Bahkan dari satu perselingkuhan pertama dia dapat apartemen harga 30M. Memang atas nama suami istri, tapi kalau cerai berapa M itu masih bagi harta pun masih lumayan ya toh. Nah kembali lagi ke tempat pembicaraan antara Ibu Kim menantunya sama Johan. Di situ ibunya bilang, "Aku udah tahu kalau kamu itu memang tujuannya itu uang. Jadi kamu udah nggak usah pura-pura dan udah terserah kamu aja." Dan menantunya yang denger itu bilang kayak gini, "Oh gitu, Bu. Tapi bukannya ibu ya yang suka menantu kayak gini." Nah, jadi sebenarnya di hari pertama menantunya yang baru ini ketemu sama mamanya, menantunya itu pergi ke kantor mamanya dan diantarkan sama pegawainya hingga depan ruangan mamanya. Dan kebetulan calon, waktu itu masih belum nikah, menantunya ini mendengarkan pembicaraan calon mertuanya dengan temannya. Waktu itu Ibu Kim bilang kayak gini ke temannya, "Ya anakku ini loh nikah lagi, kali ini dapetnya apoteker."
Temennya tanya, loh tapi apoteker kan ya lumayan sukses kok dia mau sama anakmu yang udah pernah cerai. Anaknya pinter, tapi papa mamanya itu nggak punya uang, ya makanya mau nikah sama keluarga kita. Kalau kita kan banyak duitnya, ya lihatlah kalau pernikahan mereka memang mulus, nggak ada masalah, ya nanti tak belikan gedung di perempatan Gangnam sana biar apoteknya tambah laris. Kalau misalnya anakku masalah, ya nanti kasihlah uang berapa. Lah dia kan orang nggak punya, gampang kasih uang aja selesai. Beda sama istri yang pertama. Duh, menantuku yang pertama itu kan dari keluarga yang punya, makanya dia sendiri nggak mau tahan untuk nutup mulut menantuku yang pertama itu habis berapa M itu. Untung aja menantuku yang baru ini nggak punya uang. Nah, pembicaraan ini terdengar oleh menantunya yang baru, dan hingga saat itu pun sebenarnya menantunya itu nggak memiliki kayak maksud jahat ataupun inisiatif yang buruk. Tapi setelah mendengarkan hal itu, menantunya merasa, oh gitu, kalau toh emang kayak gini, ya wis, selama pernikahan aku tak berusaha segiat mungkin, sekuat mungkin untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin dari mertuaku dengan cara menunjukkan bukti-bukti kalau anaknya selingkuh. Sayangnya ending kasus ini aku nggak berhasil nemukan endingnya kayak gimana, mereka cerai atau gimana. Tapi bisa jadi mereka saling damai, bisa jadi juga mereka cerai. Tapi kalau cerai, bisnis mamanya itu pasti kena dampak sehingga nggak mudah juga. Tapi setelah dengar kasus ini, aku jadi mikir, yang jahat itu siapa? Apakah si Johan? Tentunya si Johan jahat. Tapi apakah istri yang kedua ini lebih jahat? Dan kalau mau bilang istri keduanya jahat, apakah Ibu Kim ini juga orang baik? Susah ya toh. Nah, aku pengen buat Pol-Polo yang benar-benar mendengarkan cerita kali ini, tuliskan di bawah kalau menurut Pol-Polo di antara 3 orang ini siapa yang paling jahat dan siapa yang paling tidak jahat dan juga alasannya. Dan setelah kita tulis, mari kita lihat juga Pol-Polo yang lain pemikirannya kayak apa, karena kasus ini jujur lumayan pedas. Oke Pol-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.